Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Pada video kali ini saya mau menjelaskan soal kiriman soal kiriman dari viewer, di mana dia memberikan ada dua soal atau mengirimkan dua soal seperti ini. Yang pertama, gambarkan struktur senyawa-senyawa berikut. A. Asam 4 kloro 23 dimetil heksanoat. Kemudian yang B, propil 3 etil 5 metil heptanoat. Soal yang kedua, tuliskan isomer kerangka dari asam 3 etil 24 dimetil pentanoat. Baiklah, akan saya jelaskan cara membuat struktur dari senyawa berikut. Jadi kalau kita perhatikan soal ini nampaknya soal kelas 12. Di mana yang bagian 1A ini asam 4 kloro 23 dimetil heksanoat ini adalah turunan dari asam alkanoat. Sedangkan propil 3 etil 5 metil heptanoat itu turunan dari alkil alkanoat. Jadi rumus umum dari asam alkanoat RCOOH, sedangkan rumus umum alkil alkanoat RCOOR. Jadi perbedaannya hanya pada OH dan OR. H yang terdapat di dalam RCOOR inilah yang menyatakan dia asam, sedangkan R yang di kanan dalam RCOOR ini itulah alkil dari alkanoatnya. Maka bagaimana membuat strukturnya? Yang pertama kita lihat yang bagian A. Kita lihatlah nama utamanya, di mana nama utamanya itu adalah heksanoat. Berarti rantai terpanjang karbon yang kita nomori nanti sebanyak 6. Kita tuliskanlah dulu, di mana ini kita misalkan ini sebagai kepalanya sebagai kepalanya. Kita buat di sini nanti seperti ini kita buat. Maka nanti penomoran karbon itu dimulai dari C yang ini. Dimulai dari C, berarti ini nanti nomor 1. Ini nomor 1. Kemudian saya bilang tadi nama utamanya itu adalah heksanoat. Berarti karbonnya nanti ada 6. Ini baru 1, berarti tambahlah 5 lagi. Kita nomori supaya nampak ini dia. Jadi jumlah karbon ada 6 dimulai dari karbon dari gugus fungsinya ini dari sini. Kemudian kita lihat cabang-cabangnya apa saja itu 23 dimetil, kemudian 4 kloro. Jadi di nomor 4 ini di rantai karbon keempat ada kloro. Kloro itu lambangnya adalah Cl. Ini Cl. Kemudian ada 2 metilnya, ada 2 metil itu CH3 metil CH3 itu terdapat di nomor 2 dan juga di nomor 3. Maka setelah kita buat cabang-cabangnya ini, kita periksalah semua karbon, karena karbon itu tangannya kan harus 4. Maka karbon ini nanti akan mengikat hidrogen sebanyak kekurangan tangannya. Untuk yang di nomor 2 karena baru 3 tangannya, berarti 1 lagi lah H. Di nomor 3 pun sama, di nomor 4 pun sama. Tetapi kalau di nomor 5 karena tangannya baru 2, berarti 2 lagi lah H. Sedangkan di nomor 6 tangannya baru 1, berarti 3 lagi H. Inilah struktur dari asam 4 kloro 23 dimetil heksanoat. Jadi H inilah yang menyatakan dia asam alkanoat. Sedangkan untuk bagian B, propil 3 etil 5 metil heptanoat. Tadi saya katakan bahwa ini turunan dari alkil alkanoat. Jadi perbedaan gugus fungsi dari asam alkanoat dengan alkil alkanoat terdapat pada H dan R. H yang di kanan ini dan R yang di kanan ini juga. Maka di sini tadi H, ini dia itu Berarti sekarang kalau dia R alkil itu kan bisa metil, etil, propil dan selanjutnya. Dalam soal ini propil, berarti nanti R-nya ini propil. Propil itu C3. Jadi kalau kita misalnya buat ini, maka di ujung ini ada R-nya yaitu propil. Propil itu C-nya 3. Kalau kita isi hidrogennya berarti di sini 2 lagi,
di sini pun 2, di sini 3. Inilah alkilnya. Alkilnya adalah propil. Kemudian untuk berikutnya ini ada cabangnya nanti nomor 3 etil, baru ada cabang metil di nomor 5. Kemudian nama utama atau rantai terpanjang karbonnya sebanyak 7 heptanwatt itu berarti 7. Nah, ini tadi nomor 1 ya, di sini nomor 1. Kemudian kita tambahlah 6 lagi ya, 6 lagi ke sini karbon, kita nomori 1 sampai 7. Kemudian kita lihat cabangnya. Cabang pertama etil. Etil itu C2H5 atau CH2CH3. Itu kita letakkan tadi di nomor 3. Maka kita buatlah di sini CH2CH3 atau C2H5. Kemudian ada metil. Metil di nomor 5. Ini nomor 5. Nah, kemudian kita isilah hidrogen yang kurang ya. Di mana di nomor 2 tangannya baru 2 ya. Berarti kita tambahlah hidrogennya 2. Ini tangannya sudah 3, hidrogennya 1. Tangannya baru 2 berarti hidrogennya 2, tangannya sudah 3 berarti tinggal 1. Sedangkan ini jadi 2, ini 3. Maka inilah struktur dari propil. Nilai dari profilnya tadi ya. Kemudian 3 etil berarti etil, cabang etil nomor 3, 5 metil nomor 5, heptanoat berarti 7. Baiklah, demikian cara menentukan struktur dari senyawa-senyawa kiriman ya yang diberikan oleh viewer. Mudah-mudahan yang mengirim soal ini bisa memahami. Kemudian bagi viewer-viewer lain, siapa tahu juga menemukan soal-soal yang kurang paham cara menentukan atau cara menyelesaikan soal tersebut, silakan diberikan di kolom komentar, nanti akan kita berikan penyelesaiannya. Sekarang kita lihat soal kedua, kiriman dari viewer yang sama ya, dimana dia mengirim soal, tuliskan isomer kerangka dari asam 3 etil 24 dimetil pentanwat. Jadi nampaknya soal ini ya masih sama dengan soal nomor 1 tadi, yaitu dari turunan asam alkanwat. Asam di sini ada pentanwat, di mana rumus umumnya tadi RCOOH. Kemudian yang dimintanya adalah membuat isomer kerangka. Sebenarnya ini pelajaran kelas 12. Di pelajaran kelas 12 itu sebenarnya kita lebih cenderung untuk membuat isomer fungsi, karena terjadi isomer karena perbedaan gugus fungsi. Tetapi ada juga yang menentukan isomer kerangka. Sebenarnya sudah dipelajari di kelas 11 ya. Nah, selain dari isomer kerangka ada isomer fungsi dan isomer posisi. Nah, maka coba kita perhatikan di mana tadi asam 3 etil 24 dimetil pentanwat, yang kita perhatikan adalah rantai karbon sebanyak 5 karena penta ya. Maka kita buat dulu gugus fungsinya. Inilah H. Kemudian ini nanti C, ini adalah C nomor 1. Kita sambung sampai 5 ya. Kita sambung sampai 5, kita nomori. Ini tadi nomor 1. Kemudian sampai ke nomor 5. Baru kita buatlah cabangnya. Cabang yang pertama itu etil di nomor 3. Udah tahu tadi etil itu adalah CH2 CH3. Kemudian dimetil itu berarti 2 cabang metilnya, 1 di nomor 2, 1 lagi di nomor 4. Kemudian kita isilah harga H, di mana C yang ini tangannya sudah 3 berarti 1 lagi lah H. Kemudian ini juga tangannya sudah 3, 1 lagi H. Yang ini juga tangannya sudah 3, 1 lagi H. Tetapi kalau ini tangannya baru 1, maka 3 lagi lah H. Inilah struktur dari asam 3 etil 24 dimetil pentanwat. Sekarang kita membuat isomernya. Membuat isomer kita hanya merubah kerangkanya, karena yang ditanya isomer kerangka. Jadi isomernya cukup nanti kita pindahkan atau kita tambah rantai terpanjangnya boleh. Misalnya sekarang rantai terpanjangnya baru 5. Kalau yang 2 ini sekarang karbon yang 2 cabang etil ini kita sambungkan kemari, berarti nanti rantai terpanjangnya seperti ini. Nah, dengan menambahkan ini kemari, nanti yang tadinya ini kelima di sini ya, yang di sini tadi kelima ini CH3, tapi karena udah disambung kemari di sini jadi CH2 ya. Nah, karena dia bukan di pinggir lagi, jadi inilah yang CH3. Ini sudah salah satu dari isomer dari
asam 3 etil 24 dimetil pentanoat tersebut ya. Jadi sekarang namanya ini apa? Nah, dari cabang dari etil yang di nomor 3 sudah kita panjangkan dari nomor 5, maka terpanjang sekarang 7, maka cabangnya di nomor 2 dan di nomor 4 saja. Maka namanya ini adalah asam ya, asam 24 dimetil heptanoat. Kenapa heptanoat? Karena tadi terpanjangnya 5 pentanoat, sekarang menjadi 7. Demikian cara membuat isomer. Untuk membuat isomer lain, tinggal nanti kita bisa kita potong lagi, misalnya kita buat jadi cabang baru, boleh ya. Nah, konsepnya adalah bagaimana cara membuat isomer berikutnya adalah dengan cara mengganti kerangka-kerangkanya. Baik, demikian cara menentukan isomer kerangkanya. Baiklah, demikianlah penyelesaian soal kiriman dari viewer. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bisa diaplikasikan dalam soal-soal yang lain. Sampai sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa. Salam sehat.